Di kesempatan siang hari di program Bahasa Satu RRI ND kami mengudara di 100,5 MHz AM 783 kHz ataupun melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan juga Anda bisa menyaksikan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, kemudian live streaming kami di www.rri.co.id dan juga Anda bisa menyaksikan langsung melalui YouTube RRI ND. Saat ini kami sedang live. Dan pendengar, seperti informasi-informasi yang sudah kami sampaikan terkait dengan Pilkada hari ini pendengar ya, 27 November 2024, kami punya dua topik khusus yang sudah kami siapkan, penyelenggaraan Pilkada di wilayah terdampak erupsi Lewotobi dan juga terkait dengan mengawal suara rakyat pada Pilkada 2024. Dan saat ini kami sudah tersambung dengan Ketua Bawaslu Manggarai Ruteng, Fortunatus Hamzah Manah, sudah di ujung telepon dengan RRI ND. Pak Hamzah, selamat siang. Selamat siang Kak Lili. Salam hangat Selamat dari siang para ND, pendengar Kota di rumah. Pancasila. Ya. Oke, bagaimana Ya, dengan Ruteng? Aman sejauh ini Pak Hamzah? sejauh ini kebetulan saya sedang berada di TPS 009 Kelurahan Pau, Kecamatan Langkerembong. Mm-mm. Itu proses pemungutan suara sedang berlangsung Oke. dan antusiasme pemilih juga terlihat sangat antusias. Mm-mm. Dan kebanyakan pemilih yang tidak menggunakan hak pilih lebih kepada pemilih perantau yang alamat DPT-nya di sini di Kelurahan Pau, Kecamatan Langkerembong, tetapi sedang berada di luar daerah, apakah karena studi ataupun karena pekerjaan. Tapi sebagian besar masyarakat yang ada di sini Mm-mm. itu semuanya antusias dan menggunakan hak pilihnya di TPS 09 Kelurahan Pau, Kecamatan Langkerembong, Kabupaten Manggarai. Kira-kira begitu gambaran. Ya Oke. kali ini. Hari ini Ya. aman. Aman Ya. ya, sistem pencoblosan terjadi dari pukul 7 sampai pukul 13 waktu Indonesia Tengah ya. Ini tersisa 6 menit Ya. lagi nih begitu Pak Hamzah ya. Apakah dari Ya. awal sampai dengan saat ini adakah informasi-informasi yang didapatkan oleh teman-teman di Bawaslu Manggarai begitu ya terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi begitu? Ya, untuk sementara hampir pasti bahwa semua pelanggaran, Mm-mm. semua kesalahan prosedur yang terjadi di TPS itu kita selesaikan dengan mekanisme saran perbaikan kali ini. Oh, saran perbaikan. Jadi Oke. dan itu diselesaikan saat itu juga, misalnya terkait dengan pemilih yang dalam kondisi sakit misalnya, Mm-mm. ya kan, dan tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS, kita sampaikan saran perbaikan agar dilayani dengan menggunakan TPS berjalan, Mm-mm. ya kan. Oke. Karena itu kita sarankan itu, kemudian itu ditindaklanjuti oleh KPPS dan itu langsung langsung Berjalan begitu ya. ditindaklanjuti oleh KPPS. Hmm. Demikian pun halnya dengan pendampingan terhadap pemilih disabilitas misalnya. Dan Hmm. tadi salah satu pemilih di TPS 09 Kelurahan Pau ini ada pemilih disabilitas dan kita sampaikan sarannya kepada KPPS untuk didampingi. Ya. Kebetulan yang bersangkutan datang dengan orang tuanya, kemudian orang tuanya Mm-mm. menandatangani form C pendampingan, lalu yang bersangkutan menggunakan hak pilih dengan didampingi oleh orang tuanya. Kira-kira Hmm. itu hal-hal yang secara teknis diselesaikan di tingkat TPS saat itu juga, sehingga kalaupun ada kesalahan atau pelanggaran, kita langsung selesaikan dengan menyampaikan syarat perbaikan dan langsung ditindaklanjuti oleh teman-teman KPPS. Kira-kira begitu kali ini. Oke, jadi sejauh ini aman begitu ya yang Sejauh terjadi ini begitu. zero pelanggaran. Zero Nah, pelanggaran. Oke, ya. Pak Hamzah, ini apa tindakan Bawaslu Ruteng jika terjadi kecurangan atau manipulasi suara saat pencoblosan? Baik, terima kasih Kak Lili. Kami meyakini bahwa manipulasi akan sangat mungkin minim terjadi karena Mm-mm. kita sudah memiliki sejumlah strategi. Ya, Misalnya, apa itu? setiap pemilihan ke TPS sebagaimana diperintahkan oleh PKPU 17 2024 bahwa pemilih wajib membawa KTP elektronik, kan gitu. Nah, Mm-mm. kemudian dalam proses sebelum pemilih masuk ke TPS itu ada namanya petugas KPPS 4 dan 5. Mereka wajib memverifikasi dokumen pemilih supaya tidak ada pemilih yang mengaku diri sebagai orang lain kemudian menggunakan hak pilih di TPS, kan kira-kira Ya. begitu. Mm-mm. Sekalipun namanya sudah terdaftar di DPT,
tetapi mesti diverifikasi dokumennya. Apakah itu berupa KTP, Mhm. apakah berupa biodata penduduk, dan kemudian terakhir bagaimana diatur di Surat Edaran KPU RI 2734 kalau tidak salah, Mhm. itu SIM juga boleh. Karena sepanjang di dokumen pribadi itu ada foto, ya kan, ada nama lengkapnya, kemudian ada tempat tanggal lahirnya, disesuaikan bahwa memang namanya ada di DPT, bisa dilayani, kan begitu. Mhm. Sehingga kami pastikan manipulasi akan sangat mungkin minim terjadi. Kemudian sebentar pukul 13.00 setelah selesai seluruh prosesnya di TPS, kami sampaikan kepada pengawas TPS kami dan juga kepada KPPS Mhm. bahwa sebelum surat suara itu dihitung, ya kan, Ya. sebelum dilakukan penghitungan, dikeluarkan dulu dari kotak suara, kemudian dihitung satu persatu dalam kondisi lipatan, ya kan. Mhm. Misalnya jumlahnya harus sesuai antara surat suara yang digunakan dengan C daftar hadir yang Yang ada begitu ya? ada, ya. Mhm. Jika jumlahnya sudah sesuai, Mhm. hitung juga surat suara yang tidak digunakan. Oke. Hitung surat suara yang tidak digunakan ataupun surat suara yang rusak atau surat suara yang keliru dicoblos oleh pemilih yang dikembalikan oleh pemilih kepada ketua KPPS, itu Mhm. semua dihitung jumlahnya. Setelah dihitung, diberi tanda silang terhadap seluruh surat suara yang tersisa, baru penghitungan suara boleh dilakukan. Kenapa itu mesti dilakukan keliling? Mhm. Itu Mhm. agar surat suara yang tersisa itu tidak disalahgunakan oleh KPPS, Oh ya iya. kan? Mhm. Karena ada beberapa kasus pada pemilu sebelumnya itu ada surat suara sisa itu kemudian Mhm. dicoblos oleh siapa, entah siapa begitu, karena dalam proses pemeriksaan kita kan kemudian tidak terbukti, tidak ada yang mengaku, KPPS tidak mengaku, PTPS tidak mengaku, ya kan? Oke. Semua pemilih juga tidak mengaku, sehingga kemudian tidak terungkap kejahatan itu. Sementara setelah 2 minggu kemudian baru kita ketahui, oh ternyata pemilih ini ada 40 pemilih yang terdata sebagai menggunakan hak pilih, itu sebenarnya Mhm. sedang di luar daerah. Oh iya. Pertanyaannya kemudian, siapa yang mencoblos 40 surat suara Hmm. itu kan? Nah, itulah kenapa strategi-strategi pengawasan itu kita lakukan, Iya. sehingga sebelum penghitungan surat suara yang tidak digunakan harus diberi tanda silang, dicoret pakai spidol, diberi tanda silang. Kira-kira begitu kali. Oke baik. Dan, Pak Hamzah ini tersisa 1 menit lagi kita akan segera menuju pukul 13 waktu Indonesia Tengah, di mana saatnya nanti, akan dilakukan penghitungan suara begitu ya di TPS-TPS. Nah ini kalau misalnya, di tepat di pukul 13 ini masih layani, apakah memang ada perpanjangan waktu begitu? Untuk pencoblosan Sebetulnya, sendiri? oke, Ya. makasih Kak Leli, ini pertanyaan menarik. Sebetulnya pukul 13.00 itu waktu Mhm. terakhir pemilih mendaftarkan diri Oh ya. di TPS. Mendaftarkan diri ya, Jadi, bukan mencoblos ya? ya, pukul Mhm. 13.00 itu waktu terakhir pemilih mendaftarkan diri di TPS. Ya kan, Iya. maksudnya mengisi daftar hadir Mhm. untuk kemudian Mhm. menggunakan hak pilih. Sehingga kalau ada pemilih yang datang pas pukul 13.00 dilayani oleh KPPS, Mhm. kemudian mengisi daftar hadir, ya kan, baru Mhm. kemudian menggunakan hak pilih. Sepanjang misalnya masih ada antrian pemilih setelah mengisi daftar hadir di atas pukul 13.00, Mhm. Mhm. maka pelayanan di TPS masih boleh dibuka Oke. sampai antrian pemilih selesai. Dan antrian Mmm. pemilih itu tentu saja pemilih yang sudah mengisi daftar hadir paling lambat pukul 13.00. Kalau pukul 13.01 dia minta untuk isi daftar hadir, itu tidak bisa Sudah dilayani. tidak dilayani. Ya, ya, Oke. betul. Berarti saat ini sudah 13.01 sudah tidak dilayani untuk pendaftaran, peserta begitu ya untuk melakukan Ya, pencoblosan. Tetapi ketika, tepat pukul 13 masih mendaftar berarti dia masih punya kesempatan untuk melakukan pencoblosan. ya, Agak fleksibel seperti begitu ya setelah, ya, pukul memang 13 begitu begitu ya? pengaturannya di Mhm. PKPU 17 2024 dan Juknisnya juga pengaturannya begitu. Mhm. Oke, Gitu, baik. Kak. Pak Hamzah, ini apa langkah begitu ya, langkah Bawaslu untuk, menangani sengketa hasil penghitungan suara yang mungkin ya, mungkin akan muncul begitu pasca pemilu ini? Pilkada ini maksudnya? Ya, betul sekali Kak Leli. Yang pasti bahwa standar pengawasan kita itu Mhm. menjawabi kebutuhan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Oke. Sehingga seluruh proses pengawasan kita itu dicatat dalam yang namanya form A, laporan hasil pengawasan, dan itu dicatat setiap harinya secara berjenjang baik oleh PKD, Panwascam maupun Bawaslu Kabupaten
sejak tahapan awal dimulai itu kan sejak pendataan pemilih, ya kan? Karena yang pasti bahwa dalam konteks pengawasan, Bawaslu Kabupaten Manggarai itu mencatat seluruh laporan hasil pengawasannya. Kemudian apakah itu berupa pengawasan melekat, ataukah berupa saran perbaikan yang disampaikan, ataukah berupa imbauan, ataukah berupa sosialisasi misalnya, ataukah berupa penindakan pelanggaran, itu semua dicatat. Dan catatannya itu yang paling lengkap itu namanya Form A, laporan hasil pengawasan. Sehingga ketika di Mahkamah Konstitusi dalam konteks berperkara, tentu saja Bawaslu berkedudukan sebagai pemberi keterangan. Pemberi keterangan, oke. Dalam hal ini Bawaslu menyampaikan laporan hasil pengawasannya dan juga penanganan pelanggarannya dalam keterangan di Mahkamah Konstitusi untuk kemudian bukan menjawab sebetulnya, untuk kemudian memberikan gambaran fakta yang sebenarnya bagaimana proses seluruh proses berjalannya tahapan pilkada di mana hasilnya menjadi objek gugatan oleh pihak yang tidak puas misalnya kan. Dan biasanya kan pemohon itu pasangan calon. Dan termohonnya biasanya kan KPU. Kalau misalnya pasangan calon yang sebagai pemohon di Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa terjadi pelanggaran terhadap secara terstruktur, sistematis dan masif, ya kan? Nah, nanti kan KPU tentu saja bilang oh tidak ada itu pelanggarannya kan. Tetapi kemudian Mahkamah Konstitusi bisa mendengarkan pihak yang lebih netral ya, lebih independen karena bukan kami kan Bawaslu bukan pihak yang berperkara. Biasanya yang berperkara itu kan pemohon, pasangan calon yang merasa dirugikan dengan KPU selaku termohon. Nah, kedudukan Bawaslu adalah sebagai pemberi keterangan. Karena sebagai pemberi keterangan, Bawaslu tidak menjawab pokok perkara dengan dalil-dalil hukum, tetapi Bawaslu menjawab pokok perkara yang dimohonkan oleh pemohon itu dengan menyajikan fakta. Melalui data-data tadi ya? Melalui data-data. Sehingga dalam pemilu kemarin misalnya, Hakim Mahkamah Konstitusi kan memberi apresiasi yang tinggi kepada Bawaslu karena membantu Mahkamah untuk dapat mengambil keputusan secara tepat. Secara bijak gitu kan, karena di Bawaslu data-data hasil pengawasannya tidak ada hoaxnya, karena disajikan laporannya, disajikan dokumen berupa data surat misalnya, disajikan juga dokumen fotonya, disajikan juga dokumen videonya. Jika kami memerintahkan pengawas TPS kami harus ada video 60 detik di akhir laporan penghitungan. Itu wajib ada video 60 detik yang direkam planonya, kemudian video itu dikumpulkan. Itu akan menjadi bukti kami ketika ada perkara gitu kan. Oke, baik. Pak Hamzah, tadi Anda sampaikan di awal Anda sedang berada di TPS 009 begitu ya, sedang melakukan pencoblosan di situ. Oke. Nah, ini melakukan pengawasan atau mencoblos di TPS 09 begitu Pak Hamzah? Melakukan pengawasan. Pengawasan, oke. Nah, kenapa memilih untuk ada di TPS 009 begitu? Apakah ini masuk dalam daerah atau TPS yang rawan begitu? Sebetulnya tidak juga kalian, karena di Langkerembong ini ada beberapa TPS rawan, kita sudah pulang dari tempat TPS rawan tadi. Kebetulan tepat jam 12.50 RRI kontak kita sedang berada di TPS 09. Oh iya. Ya, kira-kira begitu. Kita lagi Jadi mengambil tempat di situ ya. Oke. Baik. Nah, selanjutnya selepas dari TPS 009 ini selanjutnya kemana nih rutenya nih untuk pengawasan? Ini sebetulnya begini kali ya, biasanya dari pemilu ke pemilu, baik pemilu 2019, pemilu 2024, pilkada 2020, jam-jam begini ini sudah mengalir laporan dugaan pelanggaran dari TPS. Oh iya. Puji Tuhan di pilkada kali ini mungkin karena upaya pencegahan yang sangat maksimal kita lakukan, kemudian BIMTEK kepada jajaran kami juga dilakukan berjenjang, sosialisasi juga masif. Sehingga zero ya? Sampai jam segini rata-rata konsultasi yang masuk dari jajaran bawah kami itu lebih kepada berupa solusi terhadap masalah-masalah yang agak sepele sebetulnya, maksudnya tidak terlalu masalah yang tidak mengganggu keamanan gitu. Biasanya di
Pilkada 2020, kemudian pemilu 2024 kemarin, laporan itu sangat banyak. Jam sebegini nih kami sudah panen laporan gitu Iya kan. iya iya. Kalaupun kemudian kita rata-rata menyelesaikan laporan itu dengan upaya pencegahan, sehingga bisa Mhm. diselesaikan saat itu juga dengan menggunakan mekanisme saran perbaikan gitu kan. Sehingga Mhm. kesalahan itu langsung diperbaiki saat itu juga. Tapi Oke. menarik di pilkada kali ini sama sekali belum ada nih adem-adem ayam aja nih Manggarai ini. Kali ini Disyukuri begitu kira-kira ya, gitu. Pak Ya Hamzah ya. puji Tuhan lah kita syukurilah. Ya, Oke deh. Baik, Pak ya. Hamzah, ini apa yang menjadi pesan Anda, himbauan Anda kepada masyarakat, pemilih di Ruteng dan juga pendengar RRI? Baik, terima kasih Kak Deli dan para pendengar di rumah. Yang pasti bahwa Bawaslu berharap bahwa perbedaan pilihan itu sesuatu yang wajar, sehingga mari kita sama-sama menghargai perbedaan itu. Apapun hasilnya, apapun hasil pilkada nanti, ya kan? Apapun hasilnya kami berharap bahwa seluruh masyarakat, baik pasangan calon, ya kan, Iya. tim pendukung maupun seluruh masyarakat pemilih dapat menerima keadaan ini secara secara lapang dada, ya kan, Mhm menerima kenyataan bahwa ada yang kalah dan ada yang menang, mhm. ya Iya. kan. Mhm. Tidak menjadikan fenomena kalah dan menang sebagai suatu hal yang membuat kita kemudian melakukan aksi protes ataukah misalnya membuat kerusuhan misalnya, ya kan. Mhm Karena mhm. pada dasarnya seluruh proses ini sudah berjalan dengan baik. Kami juga berharap masyarakat tidak menciptakan hoaks yang bisa menimbulkan kericuhan, Iya. baik ujaran kebencian maupun hoaks di media sosial. Karena seringkali justru di faktanya di lapangan pilkada kita baik-baik saja, tetapi keriuhan itu justru muncul di ruang-ruang media sosial kita. Ya kami berharap nanti semua pihak, siapapun yang kalah dan yang menang, semua pihak dapat menahan diri dan menerimanya dengan baik. Kira-kira begitu Kak Lili. Baik, terima kasih Pak Hamzah untuk waktunya dengan RRI ND di kesempatan siang hari ini. Selamat, Siap, menjalankan tugasnya kembali untuk mengontrol siap. dan juga Terima kasih dari mengawasi ya. ND. Oke, Siap, terima selamat kasih. siang. Selamat siang. Anda sedang mendengarkan program khusus Pilkada Florata Memilih.